Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Makin Sehat Channel. Kali ini kita akan memberikan info-info yang sangat-sangat penting bagi para ladies. Nah, jangan kemana-mana ya, karena kali ini kita akan membahas ciri-ciri masa subur pada wanita. Nah, banyak banget nih yang ngomong soal masa subur pada wanita. Tapi sejatinya tahu nggak sih masa subur itu apa? Nah, masa subur itu yaitu proses pelepasan sel ovum atau sel telur dari ovarium wanita menuju tuba falopi. Nah, pada saat ini sel telur siap untuk dibuahi. Nah, pada masing-masing wanita biasanya mempunyai masa subur yang berbeda-beda. Sebagian wanita ada yang merasakan, bahkan sebagian kecil itu tidak merasakan sama sekali ciri-ciri masa subur pada dirinya. Nah, jadi apa aja sih ciri-ciri masa subur yang dapat Anda perhatikan? Yaitu yang pertama, perubahan suhu basal tubuh. Nah, suhu basal tubuh ini yaitu suhu terendah pada tubuh. Biasanya diukur pada saat Anda baru bangun tidur. Nah, biasanya dia kisaran 36,1 sampai 36,4 derajat Celcius. Pada suhu normal ya. Nah, ketika suhu basal tubuh meningkat itu biasanya meningkatnya 0,4 sampai 1 derajat Celcius. Jadi, sebelum melakukan pengukuran suhu basal tubuh, sebaiknya sebelum memasuki masa subur Anda mengetahui dulu berapa sih biasanya suhu normal saya, agar ketika masa subur Anda bisa membedakan, oh ternyata terjadi peningkatan suhu basal tubuh saya pada saat masa subur. Oh, nah sekarang naik nih 0,4, atau oh sekarang naik 1 derajat gitu, berarti sekarang lagi masa subur nih, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu perubahan cairan serviks. Nah, wanita biasanya bilang keputihan. Nah, jadi biasanya pada saat masa subur, tekstur atau kekentalan cairan serviks ini pada wanita ya biasanya berbeda-beda sih. Tapi cairan serviks pada masa subur umumnya dia bisa lebih lengket dan berwarna bening, putih bening menyerupai seperti putih telur. Jadi nggak berwarna kuning ataupun hijau ya. Nah, kalau misalkan berwarna kuning sampai hijau itu patut dicurigai adanya infeksi. Nah, pada saat ovulasi atau pelepasan sel telur menuju tuba falopi, nah biasanya jumlah cairan serviks ini juga bakalan meningkat karena akan mempermudah sel sperma tadi berenang menuju ke tuba falopi untuk membuahi sel telur tersebut. Yang ketiga yang dapat dilihat yaitu perubahan pada serviks. Nah, pada saat masa subur biasanya serviks akan lebih lembut, basah dan terbuka. Nah, untuk mengetahui perubahan pada serviks ini sendiri, biasanya melakukan pemeriksaan bisa menggunakan jari telunjuk. Tapi pastikan terlebih dahulu jari telunjuk Anda bersih ya. Nah, caranya dengan memasukkan jari telunjuk Anda ke dalam vagina untuk merasakan, biasanya pada saat masa subur vagina kita itu akan lebih memanjang. Nah, pada saat tidak masa subur biasanya kalian dapat meraba porsio atau biasa disebut leher. Serius? Ini kesambung aja. Nah, jadi biasanya pada pemeriksaan ini pada saat masa subur Anda tidak dapat menjangkau leher rahim. Nah, sebaliknya biasanya kalau misalkan Anda tidak lagi dalam masa subur, biasanya ketika Anda memasukkan jari telunjuk Anda itu biasanya dapat menjangkau leher rahim atau serviks, biasa disebut serviks. Nah, tapi jangan lupa ya, untuk pemeriksaan ini dilakukan hanya pada wanita-wanita yang sudah menikah. Jika Anda belum menikah, jangan pernah mencoba teknik ini karena akan dapat merobek selaput himen Anda. Yang keempat yang paling sering dirasakan oleh para wanita yaitu nyeri pada bagian fisiknya, itu nyeri payudara.
bermacam-macam sih pada wanita. Biasanya ada yang nyeri payudara, kemudian sakit di bagian belakang, ada yang nyeri di bagian perut. Nah, ciri masa subur ini merupakan dampak dari perubahan hormon sebelum dan sesudah masa ovulasi. Nah, yang kelima yaitu peningkatan libido. Biasanya pada saat ovulasi atau terjadinya kesuburan, pada wanita akan terjadi peningkatan libido. Namun hal ini tidak bisa dijadikan ukuran yang baku, karena peningkatan libido bisa terjadi karena perasaan hati yang ceria, bukan hanya pada saat ovulasi. Nah, yang terakhir dan ini yang paling praktis yaitu hasil pemeriksaan pada tes ovulasi. Nah, jadi sekarang ada ovulation test pack. Jadi bukan hanya tes kehamilan. Nah, sekarang ada juga ovulation test pack, yaitu tes untuk masa subur. Nah, jadi untuk mendeteksi masa subur kalian bisa dengan menggunakan alat ini, dan ini bisa didapatkan di apotik. Yaitu caranya ya sama dengan tes pack pada kehamilan, yaitu menggunakan urin juga. Nah, ketika Anda berada di masa subur, maka tes pack tersebut akan bergaris 2. Jadi Anda tidak perlu susah lagi untuk mendeteksi masa subur kalian. Jika kalian tidak mendapati atau mungkin kurang memperhatikan masa subur kalian karena mungkin sibuk, banyak pekerjaan, nah bisa membeli test pack ovulation ini sendiri. Nah, jadi udah tahu kan ciri-ciri masa subur pada wanita. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang paling penting, tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.